Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, guru pendidikan agama Islam SMP Kabupaten Bojonegoro, setelah kita memiliki bahan untuk bank soal si Fajar Goro, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita login di sifajargoro.net. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah, pertama, kita login. Setelah login, kita mencari navigasi atau administrasi bank soal. Kita klik bank soal, lalu kita klik impor, lalu kita klik blackboard, lalu kita memasukkan, kita pilih, klik pilih file, klik upload file. Kita sudah otomatis, kita akan diberi pilihan untuk choose file. Choose file artinya adalah memilih file yang akan kita upload. Kita mencari file yang sudah kita siapkan. Contohnya adalah ini yang sudah saya buat sebelumnya, atau yang mungkin hari ini kita buat. Bentuknya adalah filenya zip yang kita sudah lakukan persiapan membuat bahan bank soal. Kita klik folder atau bahan untuk bank soal di Fajar Goro, lalu kita klik open, lalu unggah file. Maka tampilannya seperti ini, maka sudah masuk. Lalu kita klik impor, maka semua soal yang kita upload tadi sudah menjadi. Lalu kita klik lanjutkan. Jadi soal yang kita buat sudah menjadi bank soal di si Fajar Goro. Setelah itu sudah masuk ini, ketika kita akan menggunakan soal ini, maka kita akan kembali kepada dashboard awal. Kita klik saja di pelajaran kita. Setelah itu kita klik membuat kuis. Ini misalnya adalah yang masih kosong. Yang masih kosong ini adalah di bab 5. Maka kita ubah dulu, hidupkan mode ubah. Misalnya saya akan membuat soal di bab 5, walaupun tadi soal tadi adalah soal yang bab berapa tadi, kita bab 1 atau bab 2. Ini hanya contoh saja. Kita klik tambahkan, kita klik kuis, kita beri nama misalnya UH, karena ini adalah bab 5, UH bab 5. Misalnya kita berikan perintah, kerjakan soal berikut dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Begini kita tampilkan, ketika itu di dashboard. Timingnya bisa kita atur kapan ulangannya, karena ini latihan, kita biarkan saja dulu kapan ulangan itu kita mulai dan lain sebagainya ya. Ini diaktifkan, kapan diakhiri. Kalau kita sudah bisa menentukan kapan ulangan itu dimulai atau dilaksanakan, maka kita buat ini, dan menitnya pun kita bisa membuat.
berapa menit. Misalnya waktunya, karena soalnya misalnya 10 atau 20, soal kita buat berapa menit, 3 menit, ini semua dikasih di sini. Diisikan di sini semua. Isikan di sini. Misalnya ini aja saya aktifkan. Misalnya tanggal 22 kita buat, misalnya rencana ulangan kita adalah tanggal 26 ini, maka kuis diakhiri juga tanggal 26 ya. Misalnya kita mulai jamnya besok jam 7, kita mulai jam 7 7.00, berakhirnya tanggal 26, waktunya misalnya 1 jam, jam 8 waktunya kita aktifkan, maka waktunya kita buat misalnya 60 menit. Open a time as submitted automatically ya. Ini ketika anak membuka, otomatis dia sudah masuk ya. Atau kita buat ini, a time must submitted before time expires or they are not counted. Nah, dia tidak dihitung. Kita buat ini saja otomatis. Nilainya kita beri nilai tanpa kategori, nilai untuk lulus. Karena nilai ini, nilai di Fajar Guru ini adalah nilainya puluhan, maka kita bisa membuat KKM misalnya 7 atau 6 gitu ya. Percobaan menjawab tidak terbatas atau 1 kali saja. Ini tidak ada pilihannya, ini jam 1 kali saja. Sebenarnya tidak boleh membuat percobaan mestinya. Letak kita biarkan saja. Setelah itu, setelah kita atur semuanya, maka kita simpan tampilan. Kalau sudah begini, muncul begini, simpan dan tampilkan tadi. Untuk memasukkan soal ke dalam kuis, kita klik edit kuis. Pertanyaannya bisa diacak supaya anak-anak nanti bisa menjawabnya tidak sama, tidak contoh-contohan. Maka lalu kita klik tambah, lalu klik from question bank. Dari question bank ini, maka kita akan memilih soal yang kita inginkan. Di sini sudah ada bank soal banyak. Ini sudah paling atas UH bab 5 di sini sudah. Ini kita buka, tadi masuk di UH. Misalnya ini yang paling awal kan sudah. Di sini ulangan bab 2, karena tadi bisa memilih ini bank-bank soal, misalnya ini bab 4 ini ada semuanya. Ini bank soal semua yang kita upload melalui atau di UH3. Ini sudah hanya cuma 3 saja. Nah, ini adalah bank-bank soal yang telah kita buat. Bank soal yang telah kita buat. Ini yang PG, IC ini bisa. Tinggal kita milih. Ini PTS yang tadi yang baru kita upload adalah PTS kelas 7. Soalnya 20. Ini karena saya upload 2 kali, maka kita boleh menggunakan semua soal yang kita upload di bank soal, atau kita hanya memilih soal yang kita inginkan. Kalau ingin menggunakan semua soal, maka kita klik di atas ini. Maka semua soal di bank soal yang misalnya jumlahnya adalah 20 soal, ini menunjukkan jumlah soal. 20 soal ini kita gunakan semua, atau kita mungkin memilih karena ini ada soal yang sama-sama, misalnya begini. Karena saya upload 2 kali tadi untuk tutorial, maka ini bisa begini. Ini.
misalnya kita ambil aja, misalnya kita ambil 1 2 3 4 5, kita ambil 5 misalnya. Setelah kita centangi di sini, maka langkah selanjutnya adalah add selected question to the quiz. Maka kita klik ini saja. Ini kita simpan. Untuk mengecek apakah soal kita sudah masuk dengan benar, maka kita klik kembali ke sini aja. Lalu ini ada muncul pratinju quiz. Ketika klik pratinju quiz, ini mulai usaha. Ini adalah bahasanya lucu. Nah, mulai usaha maksudnya mencoba maksudnya. Ini kita klik. Ini tampilannya seperti ini. Sudah bisa, tinggal klik halaman selanjutnya. Bisa, atau kita klik ini langsung juga bisa. Kalau mengakhiri finish attempt, nanti ada waktunya masih banyak, maka ini kumpulkan dan selesai. Karena ini belum, maka kita kembali, tinggal klik saja. Ini untuk anak-anak ini sebenarnya. Kalau sudah tampilan seperti ini adalah porsinya anak-anak. Ini sudah ada waktunya, terhitung waktu di sini sudah ada semuanya. Tinggal tadi seperti itu. Ini sudah soal dengan mudah. Tinggal berapa kali klik tadi? 3 kali klik saja sudah menjadi soal dengan berapapun soal yang kita miliki, yang kita buat di Word yang kita inginkan. Mungkin kalau soal PTS 25 ya tinggal upload saja. Bagaimana kalau soal IC? Insya Allah nanti saya beritahu setelah yang pilihan ganda ini. Saudara, demikian tutorial yang saya buat. Ini saya buat pada hari Kamis tanggal 22 karena ada informasi dari MKKS bahwa mulai tanggal 22 tidak boleh mengakses kecuali kepala sekolah, 1 guru dan 1 siswa. Maka ini pagi-pagi habis subuh langsung saya buat tutorial ini supaya pada hari Sabtu besok bisa minimal, kalau kita tidak bisa mengakses si Fajar Guru, bisa tahu langkah-langkahnya. Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.